kula suwun edisi tanya jawab niku wonten tapi khusus seputar aliran sesat. Mergi kula wau saking dalem niki kula cerita ke Anam, cerita Muklisi, cerita. Artinya ngeten nggih kula nyuwun untuk tema sekarang itu gimana nyikapi aliran sesat. Termasuk sing kula wau awal ngaji menyangkut dukun. Kita iku sing ngaku nabi mungkin terima musotek, tapi praktek sing ngaku pangeran pirang-pirang. Iku mau gue darah anut tanggalku delok mesti untuk musibah untuk boyo. Muni mesti wah masalah sekali. Cara syariat muni masalah sekali. Tapi kita ini jadi masyarakat gitu-gitu udah sensitif. Nganggep omongan gue itu gak mus. Gimana? Padahal Nabi Muhammad lali gak muni ini sawah pangeran oleh duka gak barbar. Saiki kita duwe kelompok sing seneng dukun padahal sing omongannya main mesti. Mergo ini penting sangat. Kula wingi SMS teng kanca-kanca sing jamaah ngaji kula. Nabi nate dawuh, "Idza zaharatil fitan wal bid'ah fal yuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi asfabi." Nak fitnah iku wis ketok, wong alim kudu ngetokno ngalime. Kaya kula wau ngetokno ngalim kula. Saiki wong bareng-bareng muji kaji. Tapi gak tau muji sholat. Udah ana wong alim sing nekat kaya kula muji sholat gak buati Allah. Nggo ngimbangi wong alim-alim sing iso muji kaji. Padha-padha ibadah sitok dipuji sitok ora. Nek ora ya ora kabeh. Lah iya ya kabeh. Nah sing wani ngotot kaya kula, kok ana regane sampean macem-macem gertak malah ngredeg kabeh. Aku lho beda ae. Lha mergo nek sing ngomong sampean kan pancen kiri ra kelar kaji. Nek kula kan gak ngarah ana wong darane ra kelar kaji. Kula bukan piro ditawani kaji mulai tempat kerja sampai anak buah kula sing sugih. Gak sik tak kampanye salat sik ora wis dielingno Kanjeng Nabi kampanyane salat wis bar ya tak kaji kok. Ya yang kalau suwun nggih, masa aliran sesat itu dimulai saka fantasi, eling-eling khoyali nggih cara bahasa hikam jadi napa? Khoyali. Mereka kula niku pondok salaf niku kula nate, kula cerita. Saya itu pernah diskusi sama Dirjen Depa, pernah diskusi dengan orang-orang pinter. Pondok salaf itu harus ada sertifikat. Wonten sing musala pondok salaf kudu bersertifikat. Engko sing ngetok nggih MUI, sinten? Mergo nek gak disertifikat, kadang kan ning pondoke wong nakal to gak sempat ngalim. Tapi berhubung soleh tetep ngiyai. Ngiyai ning desa terus dhewe aliran nganggo versine dhewe. Mau santrine rambutnya kon gondrong. Terus carane wiridan niku macem-macem sitok omblong sitok kosong, omblong sitok isine watu. Terus ngesano nek ibadah glundang-glundang luwih apik timbang sing ora glundang. Artinya terus fantasi dhewe. Padahal nak fair, tasbih itu ya bid'ah, nak nuruti bid'ah. Lah padha watu sudah kok tom, apa? Jempolong terus dimencaloni jempolong sing kosong ya padha bid'ah. Nak nuruti iku diarani bid'ah. Mergo inti wiridan kan ikhlas. Soal kaifiyahe wong kadang nganggo tasbih, kadang nganggo cetet-cetetan sing modern, kadang nganggo watu krikil. Tapi pondok-pondok salaf kan ngeri to, senteng desa-desa. Artinya nak sing ijek di guru induk, misalnya di guru teng sarang, nopo teng langitan, nopo ijek lumayan. Mulane sampai ana pepatah takokno bahasa Quran ta'allama bila sayhin fasayhu nopo setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Mergo nuruti agama wong di fantasi dhewe-dhewe. Ya akhirnya koyo kasus sinten sing Malang kok Khairi ta sinten salat kon bahasa Indonesia. Saiki musodek. Artinya kan gowo fantasine piyambak. Engko dhewe ngerti lho, salat itu tujuannya kan eling pangeran. Eling tanpa artine kan gak iso. Akhirnya dia di ide nang ngono salat kan bahasa Indonesia. Ya padha kaya iki desa sing santrine rambutnya kon gondrong, kon mangan, kon tirakat, kok oleh mangan sego, kok oleh ngene-ngene. Itu kan fantasi piyambak. Ora ana sanate. Sanat zaman Nabi nu pas nyipi teng Gua Hira sangu mangan mboten. Bontot mboten Nabi. Bontot teng hati sofa Nabi napa? Bontot. Kenapa Nabi bontot? Mergo nak wong ora mangan telung dina. Iku yo mau gliyeng-gliyeng karo Fata Morgana kok dianggap Jibril. Kelaparan meripat bawur jari roh nur. Jadi ini kula batesi tapi kula bertendensi hadis bahwa mungkin di antara jamaah sini kan ngerti atau enggak aliran macam-macam. Itu artinya kita antisipasi lah. Kita harus kembali ke syariat. Mergo
kono mun ribuan. Riyen teng Medion, teng Ngawi wonten MTA Majelis Tafsir Al-Qur'an. Terus saniki teng Sulawesi napa aliran Al-Haq. Aliran semua macam paham ya? Al-Quran suci macam-macam. Itu masalah utama kita. Ini awalnya itu kiai-kiai melok ngandil dosa. Mergo kiai-kiai senengane yo barang-barang sing berbau klenik. Akhirnya tepaan sing santri tipikalnya begitu. Sekarang mlebu to, nggih, mun karek mlebu, cara Jawa mundup-mundup malah untuk dalan. Ya itu tadi, karena kita wis ngekeki ruang itu. Ruang itu telah kita berikan. Akhirnya saiki boten terkendali. Ya mulai kula nyuwun kiai-kiai sing biasa manakiban, manakib itu nggih dijiwai artine, termasuk cerita Aus Abdul Qadir ngerti faidan nurun aduan apa fisama. Ngerti cerita-cerita bahwa masalah manakib itu masalah ilmiah. Memang dalam prosesi mungkin nyebelah pitik nggih monggo, tapi teng manakib banyak masalah ilmiah. Untuk manakib wonten cerita ngeten. Iki eling-eling kok goleki meneh. Wong kula nu manakib yo apal, tapi apal kula ora kaya sampean go manakiban apal ilmiah ya kula. Wonten wali anyaran ngaku ketemu pangeran. Nggih wonten. Terus ditakono si Abdul Qadir, apa betul berita wong kok roh Allah? Jadi si Abdul Qadir, huwa musaddiqun fi qauli multabasun alaihi fi amri. Omongane dekne jujur, tapi dekne ngalami iltibas, ngalami gunjangan jiwa. Jujur tapi ngalami iltibas. Jadi ku pas dekne puncak tok kewalian roh nur. Lah nure dekne fa'asraqa nuruhu ala nure dekne berbenturan mbek nurul hakikat. Terus dekne nyongko nurul hakikat iku ainullah. Iku artinya kan betapa ilmiahnya Abdul Qadir jebule dekne mau roh nuru basirati. Tapi nure basirah disangka nu intinya kan ilmiah, paham ya? Tapi nasibnya manake pelek nih zaman akhir. Jadi wak pitik, repot. Jadi ya anaknya ya nasibnya sial juga. Akhirnya urusan wak pitik, wak kaji. Nasibnya terus urusan biaya, ongkos oedan. Ibadah tenan, nasibnya geledak urusan pakar. Kan repot tuh. Ya memang tidak salah, ini tidak salah. Orang nyanyi, orang dangdutan, tapi ya nak iso wis kadung manakiban sing bener. Lho kula sering diundang manakiban teng tangga to. Nggih kula dugi. Tapi jare tiang-tiang nak sing maca pas bae iku, hawane kabeh njaluk donga sungkan jan. Mergo kiyaine ketok anti. Dadi wong sugih nak ngaturi kula kaya ora ngaturi kula ora enak. Kula dianggap wong alim. Ngaturi ku ngerti nak aturane ketat. Nggih kula tak omongi sing nduma. Manakiban, iki kok sono donga, ora sono donga kabul kajate, ora usah ngono-ngono nak. Anggepe sedakone fakir miskin iki wae. Ngoten Gus yo, nak gak ngono gak teko. Nggih mun terserah. Tak usah donga-donga. Nah donga rasa manakiban wong ra donga. Oh ya Yohanes antumul fuqara'u ilau. Setiap saat kita donga mbek pangeran, setiap saat kita fakir ilau. Dongo ngenteni ana manakiban, ngenteni kaji, ngenteni wali songo. Setiap saat kita antumul fuqara napa? Ila Allah. Kita setiap saat faqirun ila Allah, faqirun ila rahmati. Takwa yang ngenteni engko, at-taqwa hauna, haitsu makunta. Makom setingkat kula lah minimal pangeran setiap saat ngenteni manakiban, ngenteni kaji, ngenteni ini pangeran ilmu pangeran terus. Dongo terus setiap saat kita antumul fuqara napa? Ila Allah. Ngomong sing ngundang manakib tak omong. Ya aku teko le maksud tembene iku Gus kula gak ada hajat kene. Urusan nemu hajat. Menuso hajate bek. Nuruti menuso hajate gak bar. Mane kepingine minjamil hajat tuh. Wa ta minjamil. Ora sadar sebagian hajat itu kriminal. Kula bolak-balik didik kangkang kula santri kula. Kowe nak ndonga ojo ngel-ngelo pangeran. Lah kok ngeleperan sebudile ya cawe wedok sing ayu iku roh kowe muni naudzubillah min dzalik. Kowe ndonga untuk cawe wedok iku ayu. Lah pangerane wong akeh. Nah pangeran nuruti kowe ngeki bencana cawe wedok iku. Mergo cara cawe wedok iku kowe problem. Jadi cara kowe nikmat, cara cah iku musibah. Lah pangerane yo mikir nuruti kowe nyelakakno wong li. Iya. Padha kowe ndonga toko mlaris dhewe, kabeh nyelakakno wong li. Kayak pulau misalnya, orang tahu tuh mau jadi kiai sukses. Lalu kiai liya orang butuh sukses.
donga wis umum-umum wis kok didikane pangeran ya donga ya itu sepuro. Ya sepuro kan gak harus rugi to. Nah yo sukses sing rugi akeh. Kowe yo donga dadi bupati. Artine wong liya ora dadi to. Mulane kula nu ora iso diatur. Kula sering ditakani asisten bupati. Gus Bapak itu baru tapi undangannya kok susah. Sing gelem to kok saged ngundang aku barang ra kagok. Rasa teko. Kecuali misalnya bupati ngundang ini ada masalah bangsa atau masalah masyarakat yang saya anggap Pak Kiai termasuk yang bisa bikin solusi, kalau teko. Karena ciri utama Nabi, ciri utama ulama mikir masalah orang teko terus pesta ulang tahun, anak resepsi buyute nang teko, aku ora teko. Gedenge Allah. Maksudnya orang urusan itu tuh ada jeneng ulama sing kacau sidik-sidik itu ono, tapi luwih waras. Di bahasane khusyuk ra jelas. Mangsa nek agama nek dolanan. Agama ya agama, ini agama iku wa ma'ubiru illa ya butuh wa mukhlisina napa? Lautin ditek. Enggak dadi niki kula nyuwun untuk konteks ini masalah aliran sesat itu ngeri. Dan ironisnya itu hampir semuanya jebulan pondok. Pondok kita, pondok-pondok sana. Kados awal ngaji kula wau karena agama bawa fantasi, bawa khoyal. Iku nak sing syariat ra kuat kego. Ya wong santri ku mulai iman bi akeh Sulaiman sampai klambi onto kusuma ono kabeh. Wis aliran pikirane sing ora guys. Sudah di duwe fantasine sing ora. Karena banyak ulama di Jawa itu yang jawabnya pakai standar kultural. Hanya kultural ya gak enak nuruti napa? Gak enak. Jadi kita sebagai kiai itu kan di satu sisi membawa misi syariat. Ya, di satu sisi bagaimanapun kan ya membawa unsur kultural. Kalau balik balik ya. Jadi jamaah sini harus tahu bahwa saya jawab di sini dengan kapasitas ulama, tidak dengan kapasitas kultural. Karena ya banyak masuk yang alim lagi kadang jawabnya pakai faham nopo kultural. Dan itu kadang ya tidak salah. Terus cita-cita sing terutama apa kan? Saat yang ekstrim, artinya kayak ngaku nabi, ngaku wahyu itu rata-rata ulama ijma itu sampai murtad. Ya pengikutnya juga murtad. Tapi masalahnya kan untuk pengikutnya khusus, saya itu kan kemarin kebetulan peneliti itu kan namanya Saifuddin, dosen IAIN Jogja. Peneliti aliran Al-Qiyadah Islamiyah. Jadi sebelum diumumkan debat itu 1 tahun itu jadi bahan disertasi skripsinya. Itu untuk level pengikutnya itu begini. Yang di kampus itu kan banyak sing aslinya anak wong abangan. Ya. Sampai jadi wong Bojonegoro ora bejo deh. Kadang kan dari satu daerah, yang daerah situ daerah wong mabuk, daerah wong abangan enggak kenal agama. Jadi caiki bener-bener kosong. Ya bener-bener apa? Kosong. Nah, tahu agama pertama adalah Nabi ini Musaddiq. Itu banyak yang tidak tahu sama sekali tentang Muhammad, banyak enggak. Lah sampean ditetir bejo. Kenal Kiai Langgar, kenal Islam. Banyak di pedalaman kita sing jenenge Quran Quran digopo toh. Mereka bilang Islam itu hanya karena trennya Islam gitu, tapi nggak pernah tahu Islam itu apa. Itu kali kalau wong rokan cekak. Itu ada satu daerah sing pancen biasanya wonge rokan kabeh. Dia ngaku jilbab, kok sok suci. Gak umum saja, dia tidak niat ngelawan Islam, dia sadar itu tidak umum saja. Ya bagi orang-orang kan banyak kan tidak niat melawan Islam tapi punya perilaku yang tidak Islami, tapi dia melakukan itu kultural saja karena di satu daerah atau dia dari satu keluarga yang pola hidupnya kayak itu. Berarti jawaban kulo untuk musaddiqnya jelas murtad itu. Tapi untuk pengucara mesti. Kalau sebelumnya sudah terisi oleh Islam berarti murtad loh. Tapi kalau yang sebelumnya belum kan berarti ya belum tahu apa-apa kan, jahil kan nggak kena hukum kan. Untuk jahilnya kan nggak kena apa. Ya kita luruskan, untuk orang lain wajib luruskan. Terus untuk musaddiqnya ya iya, tapi untuk yang awalnya tidak tahu. Makanya di kampus itu tidak hanya Qiyadah Islamiyah yang laku, aliran apa saja di kampus laku, karena kadang dari tidak tahu. Itu. Seperti pertanyaan yang kedua tadi, Kang Sinten, Kang Tekno itu. Di Cirebon saya pernah ketemu sama yang mengikuti JIL, dia tidak tahu kalau dalam Islam wong lanang oleh poligami. Dia juga tidak tahu bahwa cara agama sebenarnya widadari, tidak tahu.
tahu itu malah setelah baca informasi tentang Islam liberal. Bahwa kalau orang lelaki boleh poligami, ngapain yang istri ndak? Akhirnya dia tergugah rasa keadilannya. Nah, wong lanang tok, wong wedok, rantau ini kan ndak adil. Jadi dia terus malah tergugah rasa keadilannya. Hanya dia tidak pernah melakukan, tidak pernah punya akidah Islam dia. Dia pakai pemikiran yang standar-standar saja, misalnya tentang keadilan, tentang humanisme, tentang begitu-begitu. Yang kemarin yang ditobatkan di Bantul, di Cirebon, di Jakarta itu banyak yang nggak tahu Islam. Dia pede saja, la ilaha illallah. Wong saya datin tentang TV, tentang CD kan kata. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Anda Rasulullah yang pas di depannya musotek. Dia tidak tahu, dia tidak pernah tahu apa-apa. Nah, umpama ini sedurunge Islamnya kuat, wajib sopan sampai Nabi kok Anda kan. Sampai Nabi ini dia kok menit apa? Ya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Anda utusan Allah lagi. Jadi sangka wong kosong, sangka tiang apa? Kosong. Kalau sampai nara percaya, dolan mau dinanteng Jogja atau teng Jakarta. Wong sing bapake melarat, bapake copet, utawa bapake wong nakal, uripe guwendho ning dalan-dalan, uripe bakasane donya. Nganti tuwek terus kuliah, rata-rata kuliah ning Fakultas Ekonomi. Ya ora dong blas. Wong kula sering ning Jogja ditakoki tiang Islam ora ora Islame itu. Emangnya Muhammad itu siapa sih? Kok populer sekali? Kok populer apa? Sekali. Lalu takokane rasional deh. Ya dia itu nabi dari Arab. Ngapain harus dari Arab Saudi? Memangnya di sini tidak ada udah. Jadi dianggap kayak barang dagangan. Jadi dia nak barang kan takane. Masa adanya di Amerika? Di sini belum impor. Ngono takokane kan. Nah, dia kan logika ekonomi. Oh itu dari Arab. Ngapain dari Arab? Memangnya di sini tidak ada ya? Lu sampean kudu syukur ditakdir mulai cilik kenal Kiai Langgar Penceng, bapak kudu syukur. Bagi orang tertentu sing kosong jen kosong blong tenan. Ora kosong seperti ya. Misalnya bae wis ora salat. Bapak iku gendho ning Jakarta uripe ning dalan-dalan, seratu bersentuhan di masjid. Wong masih tonggolan agak bersentuhan yo. Teng daerah Juwono namine Bakaran, kula gak ada santri kathah teng Bakaran. Niku ana santri angkatan kula, yen ana salat to. Takokane. Enggak ada wong Islam. Salat itu digopo to, ngendino ngeleti tekel. Nah orang kaya ini itu dia memang nggak pernah tahu Islam, tapi dia terkenal, Allah itu kenal, Muhammad ya kenal, tapi ya dari mulut ke mulut saja. Nah orang kaya ini kalau terus di kota ada aliran, setelah dia rasionalitasnya hidup lewat intelektual, terus dia disodori pikiran-pikiran liberal, keadilan, humanisme kan tertarik, karena itu lebih rasional bagi dia ketimbang pikiran-pikiran agama. Paham ya? Nah, akhirnya terus aliran liberal, aliran sesat. Kenapa orang kampus yang terkenal intelek justru paling mudah dirasuki aliran sesat? Ini kan janggal. Di satu sisi terkenal wong kampus orang yang sudah intelek, di sisi yang lain kenapa paling mudah kena pengaruh? Karena mereka intelek tapi dalam hal agama kosong. Paham gitu? Jadi saya pikir ini juga menjawab pertanyaan Mas Tekno. Jadi ketika disurvei itu masalahnya itu sudah kompleks. Rata-rata dari kosong. Nyatanya yang rata-rata pernah mondok atau ngaji ya standar-standar saja. Kula nu kenal Mbak Ulil. Ketika ditanya dari mata ke dari hati ke hati berdialek Mbak Ngalim mboten pede ya Mbak. Nggak, Anda meyakini begitu sebagai keyakinan apa sekedar itu hasil pemikiran yang Anda sendiri masih meraba-raba atau mencari-cari? Yang nggak disadari tiang awam kan antar wong pinter itu sadar teori relativitas, teori bahwa manusia itu mengalami ambiguitas, bahwa manusia dalam segala kecanggihan pikirannya itu mesti mengalami keraguan. Apa betul pikiran saya ini sudah final untuk proses? Apa betul pikiran saya ini baru faktor atau akibat? Sehingga semua pakar-pakar itu kalau punya pemikiran itu sudah biasa, ada edisi revisi, ada edisi macam-macam. Tapi pengikutnya saja nganggap itu final. Bagi pemikirnya sendiri kadang nganggap itu tidak final. Makanya kayak pertanyaan Mas Tekno itu, apa itu istiadat yang spektakuler? Penulisnya sendiri atau pemikiran sendiri tidak pernah merasa spektakuler. Dia sendiri sebagai pakar, sebagai intelektual menyadari itu proses. Kayak Kunto Wijoyo dulu bikin moralitas Islam, terus zaman MH Indun Najib, zaman Cak Nur Kholis dulu, Islam Yes Partai Islam. Itu orang-orang yang masih mencari.
Nyatanya Nurholis di akhir hayatnya ikut konvensi Golkar, ingin jadi presiden karena dia sadar Islam yes, partai Islam untuk jalan Islam. Dia tidak bisa setegas zaman ketua HMI bilang Islam yes, partai Islam no. Ketika orang sudah tua dengan segala proses sosial mungkin rubah. Oh iya, dalam konteks zaman akhir kalau kita tidak dukung salah satu kandidat atau ikut partai politik, lalu lewat mana kan terus begitu. Ya akhirnya mau politik kan banyak kan, Kiai Nom dulu gak politik malah justru pas sepuh politik. Logikanya kan jangan, mestinya pas sepuh kan malah uzlah kan. Tapi karena kadang sadar dia loh, dengan berbagai gerakan moral kok tidak pernah efektif. Tapi kan lewat perpu perda kok lebih efektif. Ya misalnya pelarangan narkoba, dia kan lewat moral kiai saja tidak cukup. Tapi kalau lewat perda, bagaimanapun karena narkoba itu ilegal kan, lewat perda kan tetap bisa ditangkap polisi kan. Artinya narkoba yang kucing-kucingan kan. Coba kalau hanya lewat moral kiai, orang narkoba gak berkucingan. Artinya dengan kekuatan pemerintah kan lebih efektif karena kemudian jadi ilegal kan.